pahala kalau orang mau dianggap baik itu Pak, rajin sedekah saja. Ya kongka parema 10 tahun mancaji parema, napa tu 5 sedekah 5 ngasto pasti makadate tahu kanja padahal 10 tahun mancaji tahu kalasi. Iya. Makanya nasabak memang ya komeki yang enggak tahu makanja, oko pada tarupa tahu tanya sempaja. Jarang orang yang rajin sholat dianggap orang baik. Tapi ya komeki langsung yang enggak tahu makanja, abas sakit. Ini tuh, ya nangka tahu mabasa, namo tahu kalasi ko mabasa ya satu tahu kanja. Iya, itu. Iya, betul Pak. Kenapa? Karena memang begitu. Ini tuh ampai itu mabasa Pak, napo jila ada tahu. Tapi si balikanna orang kikir itu dibenci betul. Onro de cecana te tahu seke, namo tahu seke cecatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang kami muliakan dan kami taksimi orang tua kita, para alim ulama, termasuk kakanda dan sekaligus guru saya, dan seluruh tamu undangan, para pejabat pemerintah dan keluarga besar almarhumah. Alhamdulillah, syukurillah, tidak terasa malam ini adalah malam ke-100 berpulangnya ke rahmatullah almarhumah terandang Haja Siti Maryam. Saya termasuk salah satu penceramah yang mungkin senantiasa mengingatkan kepada orang supaya melaksanakan ziarah kubur, karena orang yang meninggal itu sebenarnya justru pandangannya tembus ke dunia. Makanya alam barzakh itu adalah alam di mana pandangan bisa melihat ke akhirat sekaligus bisa melihat ke dunia. Itulah sehingga kenapa ketika kita menziarahi orang yang meninggal itu persis sama adab yang diajarkan untuk orang yang hidup. Ketika kita masuk ke kuburan, kita diminta oleh Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu persis sama ketika kita datang ke rumah orang dengan mengucapkan salam. Yang kedua, Nabi meminta kita untuk melepaskan sandal, dan itu persis sama ketika kita datang ke rumah orang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melarang kita untuk melangkahi batu nisan, dan melarang kita untuk duduk di atas batu nisan untuk menghargai atau adab kita kepada si mayit. Aturan ini berlaku untuk orang meninggal.
Dan itu juga berlaku untuk orang hidup. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu justru pandangannya lebih tajam, pendengarannya lebih tajam dibanding dengan orang yang masih hidup. Makanya ketika Rasulullah mengucapkan salam ketika dia masuk ke dalam kuburan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang menggunakan porsi akalnya memahami agama dengan mengatakan, apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal daripada orang yang hidup. Cuma engkau tidak mendengarkan dia menjawab, karena dia menjawab dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, almarhumah itu melihat kita di dunia. Makanya guru Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika dia menjelaskan tentang alam barzakh, mengangkat salah satu hadis Nabi dan mengatakan bahwa ada orang tua yang di alam kuburnya itu menangis melihat anak-anaknya di dunia karena dia tidak sholat. Itu hadis Nabi, Bapak. Makanya saya sampaikan, dan ini sering memang saya ingatkan, bahwa berziarahlah kepada orang yang sudah meninggal, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, ziarahi, guru-guru kita, ziarahi makamnya. Dan waktu ziarah yang terbaik kalau anjuran Nabi adalah di malam Jumat, walaupun mungkin kita masih berat. Makanya makam-makam para wali yang ada di Jawa itu ramai di malam Jumat, karena memang sebenarnya sunnah ziarah itu adalah malam Jumat. Karena ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya Nabi sekitar jam 11, jam 12 malam itu ke pekuburan. Nanti menjelang subuh baru pulang. Setelah dari ziarah itu dia melaksanakan sholat subuh, dia membaca 2 surah. Yang pertama adalah surah Alif Lam Mim Tanzilu. Kemudian yang kedua adalah Al-Insan. Maka 2 surah ini sunnah dibaca di subuh Jumat. Jadi bukan sujud tilawah yang sunnah, itu harus dipisahkan. Jadi sunnahnya adalah membaca 2 surah. Surah As-Sajadah ini ayat saja punya ayat sajadah sehingga kita sujud tilawah. Padahal yang sunnah bukan sujud tilawah. Yang sunnah adalah membaca 2 surah di subuh Jumat. Yang pertama adalah Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua adalah Al-Insan. Itu sunnah. Cuma ada imam karena tidak mau panjang-panjang, dia cuma baca 1. Hanya membaca Alif Lam Mim Tanzilu tanpa membaca Al-Insan. Ulama fikih ada yang berpendapat bahwa ketika ada orang sholat subuh di subuh Jumat hanya ingin sujud tilawah, maka itu sholatnya batal. Itu ada ulama fikih. Itu saking bahayanya sebenarnya. Makanya saya wasiatkan kepada imam-imam kita, makanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyin itu selalu menyampaikan, kalau sholat subuh di subuh Jumat, kalau memang mau mengikuti sunnahnya, ambil 2 surah itu. Cuma kadang karena dia dipotong 3 gitu. Kemudian saya wasiatkan bahwa dalam hidup ini, kenapa kita penting menziarahi orang meninggal? Itu sebenarnya untuk menambah iman. Napa tambah tepat. Kenapa bisa bertambah iman? Ya kalau ziarah seperti ala Rasulullah, pasti iman bertambah, Pak. Datang tengah malam di malam Jumat, pasti bertambah iman. Sendirian lagi, tidak ada yang mendampingi. Duduk di kuburan sendirian, iman pasti bertambah. Karena kita akan mengatakan, nanti kalau aku wafat, pasti begini. Cuma kita ziarah kubur, merombongan baru selfie. Jadi bukan iman yang bertambah, hanya komen dan like bertambah. Kadang-kadang orang sekarang Pak begitu, punya masalah langsung masuk ke Facebook. Iya, ada masalah langsung masuk ke Facebook.
lalu di Facebook minta doa. Kadang semua disampaikan di situ. Kalau ada masalah, ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Karena doa yang tidak pernah menunggu waktu, itu hanya sholat. Ini yang saya penting sampaikan. Kenapa Rasulullah setiap ada masalah yang dihadapi, pasti dia melakukan sholat? Karena semua perbuatan yang ada di muka bumi ini, satu-satunya ibadah yang tidak bisa ganda, itu cuma sholat, Pak. Kalau orang puasa, itu masih bisa nonton TV. Puasanya tidak batal. Tapi kalau orang sholat nonton TV, pasti batal. Orang haji, Pak, bisa menonton YouTube, bisa bicara. Tapi kalau orang sholat, tidak mungkin. Dan satu-satunya ibadah yang menggabungkan 4 dimensi itu hanya sholat. Tidak mungkin bisa dikerjakan tanpa ada wudhu, dan tidak mungkin bisa dikerjakan tanpa menghadap ke Baitullah, dan tidak mungkin bisa dikerjakan tanpa menutup aurat. Itu kan jadi masalah kalau kita keluar dari situ. Makanya ibadah yang langsung kepada Allah dan tidak pakai perantara, itu hanya sholat. Makanya kalau Bapak mau melakukan perjalanan, misalnya mau ke Jakarta, melaksanakan sholat, berdoa musafir, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita berangkat hari Senin, itu malaikat lapor hari Kamis, Pak. Berdoa hari Senin, itu hari Kamis baru dilapor. Tapi kalau Bapak Ibu sholat, pada saat dikerjakan, itu langsung sampai. Kenapa ada doa musafir, ada sholat sunnah musafir? Tidak cukup ke doa musafir, karena kalau doa itu menunggu waktu. Tapi kalau sholat itu tidak menunggu. Maka semua masalah yang dihadapi, laksanakan sholat. Karena sholatlah yang tidak menunggu waktu. Tidak tertahan itu. Kan malaikat melapor hari Kamis, toh. Makanya Nabi puasa di 2 hari itu, hari Senin, sebagai tanda kesyukuran. Karena semua peristiwa yang Nabi bersyukur, pasti dia puasa. Makanya puasa Asyura itu puasa syukur. Karena Nabi diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, makanya Nabi berpuasa. Sebagai tanda kesyukuran. Nabi berpuasa hari Senin karena Nabi bersyukur hari Senin dia lahir. Jadi semua peristiwa yang disyukuri Rasulullah pasti puasa. Cuma kita umatnya, semua peristiwa yang kita syukuri, kita makan. Ya, kan begitu. Kalau syukuran kan makan, traktir orang. Makanya sebenarnya tanda kesyukuran itu puasa. Tapi itu salah satu. Tidak usah diprotes, bilang, wah kalau begitu Pak Ustaz salah. Tidak salah. Karena orang yang bersyukur itu bisa dengan sedekah. Makanya mentraktir orang itu ya sedekah juga, Pak. Satu-satunya ibadah yang paling lama pahalanya itu sebenarnya kalau kita ambil dimensi cepatnya, itu makanan. Karena 40 hari baru habis di dalam perutnya orang. Dikasih makan 1 kali itu 40 hari baru habis. Makanya kita sebenarnya di Ahlus Sunnah, setiap ada orang meninggal, kita bikin acara. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40, malam ke-70, malam 100, dan malam 1 tahunnya. Setiap 1 tahun kita katakan haul. Kenapa? Karena itu untuk sedekahnya diniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhum. Itu kan 40 hari tidak habis di dalam perutnya. Dan setiap orang melaksanakan ibadah yang sudah diberikan makanan itu menjadi doa di sisi para malaikat. Makanya kalau mau cepatnya doanya mustajabah, sebenarnya sedekah makanan, Pak. Nanti orang yang mendoakan kita. Kalau kita panggil orang sholat, kalau selesai sholat, nanti sholat berikutnya baru harus kita panggil lagi. Tapi kalau makan hanya sekali, itu 40 hari itu masih dapat. Makanya sedekah kalau mau ambil yang paling banyak, paling cepat, itu sebenarnya memberi makan. Makanya mentraktir orang itu, Pak, sunnah yang bagus. Tuh, dan pahala kalau orang mau dianggap baik, itu Pak, rajin sedekah saja. Ya kong kaparema 10 tahun mancaji parema, napa to 5 sidaka 5 ngasto, pasti makadate tau kanja, pada 10 tahun mancaji tau kalasi. Iya. Makanya cale itu Pak,
Biasa kalau mau pemilihan langsung bagi-bagi, langsung dianggap orang baik. Padahal 5 tahun dia nak lupa. Iya, itu tidak salah. Betul Pak. Nah sebab memang ya komeki yang nggak tahu makanja, oko pada tarupa tahu, tanya sempajang. Jarang orang yang rajin sholat dianggap orang baik. Tapi ya komeki langsung yang nggak tahu makanja, abas sakit. Ini tuh, ya nangka tahu mabassa, namo tahu kalasi ko mabassa ya satu tahu kanja. Iya, itu. Iya, betul Pak. Kenapa? Karena memang begitu. Ini tuh ampai itu mabassa Pak, napo jila ada tahu. Tapi si balikanna orang kikir itu dibenci betul. Onro de cecana te tahu seke, namo tahu seke cecatoy. Iya. Orang kikir saja tidak suka sama orang kikir. Tapi kalau kita ngaji tasawuf Pak, sebenarnya kikir itu tidak ada. Dibuka di bab tasawuf, itu tidak ada kikir. Kalau Bapak Ibu belajar tasawuf, sampai 50 tahun belajar tasawuf, itu tidak pernah menemukan bab, itu bab kikir, tidak ada. Yang ada di dalam tasawuf itu bab tamak. Kikir tidak ada. Alasannya kenapa? Rezeki itu sudah dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada orang kurang rezekinya. Makanya dipakai bab tamak, bukan bab kikir. Karena sebenarnya tidak ada orang kikir, yang ada itu orang tamak. Jadi aku nggak tahu maka nama sekian, iku magala nilau. Iya, begitu. Iku nggak tahu maka nama kakak di bali bola aku, iku itu magala nilau mau sama seke. Iya, kau selalu katakan ini kikir, padahal kau yang selalu minta. Coba tidak usah minta, makanya tidak kikir. Itu makanya di dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada adalah bab tamak. Karena Allah sudah cukupkan rezeki kita, tidak usah minta. Nah, itu yang anunya. Tapi itu sisi ekstrimnya. Kemudian saya kasih tahu begini, bahwa di dalam perjalanan kita ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang saya sudah sampaikan saat ceramah dulu di sini. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin titik beratkan. Dulu saya sudah kasih tahu pahala-pahala khusus. Begini, tadi dibicarakan tentang sholawat. Saya ingin kasih tahu begini, kenapa sholawat itu istimewa Pak? Sebenarnya kan ada 3 ibadah itu yang istimewa betul. Yang pertama istighfar, itu istimewa. Kenapa? Karena pasti sampai kepada Allah. Karena istighfar itu tidak ada untuk yang lain, pasti Allah itu. Yang kedua sholawat, itu istimewa. Kenapa istimewa? Kita sering baca hadisnya Pak, penceramah sering sampaikan bahwa ketika Rasulullah mengatakan, ketika ada umatku bersalawat kepada aku, itu Allah mengutus 2 malaikat. Satu mengambil salawat itu untuk dia lapor, dan satu dia membawa ke kuburanku. Inilah keistimewaan salawat. Tidak ada ibadah yang itu terbagi 2 dan punya rekening 2 tempat, itu kecuali salawat. Ada rekening masuk ke Rasulullah, ada yang dilapor ke Allah. Yang dilapor ke Allah itu dibalas 10 dengan para malaikat. Yang dilapor kepada Rasulullah itu Rasulullah simpan. Dari situlah nanti kenapa ada syafaat. Karena Nabi akan membuka salawat kita ketika di yaumil mahsyar itu. Makanya satu-satunya ibadah yang memiliki 2 rekening, itu satu lari ke Nabi, satu dilapor ke Allah. Itu adalah salawat Pak. Makanya ulama mengatakan seandainya zikirmu hanya salawat 24 jam, itu sudah cukup. Jadi ya lo salawat 2 nonrilau cik dilapor ke Allah Ta'ala, dan itu dikali 10. Itu kan permintaannya Rasulullah. Makanya saya minta Pak, mengatakan begini, kalau bapak ibu masuk neraka, itu celaka betul. Ya pertama kira neraka, macilaka tongangi. Kenapa? Ulama kita dari dulu, orang melakukan dosa, itu tidak pernah terlalu benci Pak. Kenapa? Cukup dia mengatakan, lakukanlah kebaikan. Kenapa? Di dalam Islam ini, satu-satunya Nabi yang meminta, itu hanya Rasulullah. Dia minta kepada Allah, bedakan dosa dengan pahala. Kalau umatku melakukan dosa, cukup 1 kau catat. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, catat menjadi 10, bahkan bisa lebih. Kenapa? Kalau melakukan dosa 1 kali dan melakukan kebaikan 1 kali, kau masih punya saldo 9.
Coba. Kan begitu. Jadi ya ko makibua ko dosa cidi, makibua ko ibadah sidi, 10 palan na kabaikannya, sidi dosana, keburukannya. Berarti kau dapat bonus 9. Masih ada bonus 9, walaupun sudah sama. Nah, orangnya masuk surga itu, Pak, siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Kan ini kuncinya. Makanya Rasulullah minta, jadikan umatku umat pilihan, maka aku mohon kepadamu, kalau dia melakukan dosa cukup kau tulis 1. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, maka jadikan 10. Makanya disebut man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau dia melakukan 1 kebaikan, itu dicatat 10. Makanya Bapak, kalau melakukan dosa, kemudian melakukan kebaikan, Bapak masih untung 9 pahala, Pak. Makanya saya bilang, celaka betul kita. Ini yang dipakai ulama dulu, tapi jangan jadikan alasan ini untuk berdosa. Dia bilang, wah ini saya masih untung 9, masih boleh melakukan kesalahan. Wah jangan, itu yang tidak boleh. Tapi artinya apa? Begitu besarnya rahmat Allah untuk umatnya Rasulullah. Lain lagi yang lain-lain, tahu kan masih banyak. Saya sering buka-buka itu Pak hadis, ngaji ke ulama, karena saya sendiri itu tidak berani kalau baca hadis langsung terjemahkan, tidak berani. Saya harus buka kitab. Saya harus buka penjelasan ulama, karena kalau saya memahami hadis itu bisa fatal. Kecuali hadis yang memang jelas penjelasannya. Ada beberapa hadis itu Pak, tidak bisa kita jelaskan. Yang sekarang ini banyak orang dengan entengnya, pasti sudah baca hadis, dia sendiri yang jelaskan. Oh itu fatal itu. Agama ini punya, ada yang punya, Allah dan Rasulnya. Rasulullah itu punya pewaris, itu al-ulama. Makanya kalau ngaji harus lari ke ulama. Jangan pahami sendiri. Kalau kapasitas kita bukan ulama, jangan coba-coba menafsirkan ayat dan hadis. Saya sampai hari ini Pak, kalau ceramah tidak pernah pakai pendapat saya. Selalu saya pakai pendapat ulama. Saya masih pendapat Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, pendapat Guru Kiai Abdul Muin Yusuf, pendapatnya Guru ini ke Imam Syafi'i, pendapatnya ini. Kenapa? Itu saya enak sekali Pak. Nanti kalau ditanya, saya tidak pusing. Kenapa kau bilang begini? Saya bilang, itu yang bilang Imam Tasyafi. Kau pergi tanya di sana. Iya. Itu yang menyebabkan kita tidak ada beban ketika ceramah. Yang bahaya itu kalau mengatakan menurut saya, oh itu bertanggung jawab nanti Pak. Jadi saya itu seperti pengantar kopi di warkop. Pelayan. Kalau kopinya kurang manis, jangan marahi saya, marahi yang bikin. Nanti malaikat kalau tanya, kenapa pendapatmu begini? Saya bilang, Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale yang pernah bilang, kau pergi tanya sana. Tidak usah tanya saya, karena saya ikuti dia. Selesai. Makanya kenapa ulama sanad ini penting? Ini karena sanad inilah yang supaya agama ini tidak bolak-balik, tidak lari serong. Karena ada jalurnya, dan itu yang punya adalah pewarisnya para nabi. Dan saya sering Pak, ini penceramah tidak ada dalil. Kalau selalu bilang ulama. Saya bilang justru ulama itu dari situ sumbernya. Dan saya Pak kalau ditanya nggak terlalu panjang. Kenapa ikut Guru Pak Sanusi Baco? Kenapa ikut Guru Kiai Haji Maimun Subair? Kenapa ikut Guru Saada? Kenapa ikut Guru Kiai Abdul Muin Yusuf? Kenapa ikut Syafi'i? Kenapa ikut ini? Saya bilang, semua ulama yang saya ikuti ini kasat mata kita sudah lihat dia jadi wali. Guru Kiai Abdul Rahman Ambon jelas. Guru Saada Sengkang jelas. Guru Pak Sanusi Baco almarhum al-maghfurlah jelas kewaliannya. Kalau wali Pak tidak mungkin diangkat wali kalau bukan orang yang sangat disayangi oleh Allah. Karena kekasih Allah adalah para wali. Dan tidak mungkin dikasih karamah kalau bukan wali. Nah apa yang mereka lakukan, itu saya ikuti. Apa? Maulud, Barasanji, Paneraja, tahlilan, baca Yasin. Dia lakukan semua. Dan dia diangkat menjadi wali. Coba balik pertanyaannya Pak. Semua yang melarang maulid, melarang barasanji, melarang tahlilan, melarang orang yasinan, adakah ulamanya yang jadi wali? Kalau mengatakan tidak ada, kenapa mau diikuti?
Sekarang ini kita sering disalahkan, sengaja orang berkumpul nyalahkan kita. Itu karena mencuci otak, Pak. Anak-anak kita penting di kadar. Makanya saya bilang, di sini tempat ini jangan terputus mengajarkan amalia dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijaga. Itu benteng kita. Kenapa? Karena sekarang orang mencuci otaknya orang-orang yang ada di luar itu untuk tidak percaya dengan apa yang dilakukan para ulama kita ini. Sama saya kasih contoh, sama kalau ada orang bawa ayam, Pak, begini caranya mencuci otaknya orang. Bawa ayam ke pasar, ayamnya mau dijual, langsung dia simpan di pasar. Ada orang datang, dia bilang berapa harganya bebek tak? Nanti bilang bukan bebek, ayam. Pergi yang satu ini, datang lagi satu, berapa bebek tak? Dia bilang bukan bebek, ayam. Pergi lagi, datang lagi satu, tanya lagi berapa harganya bebek tak? Bingung itu. Mungkin bebek betul ini. Saya ini mungkin bilang ayam. Nah sudah 3 orang tadi sudah bilang bebek. Bilang ayam, tidak keras nih suaranya itu. Datang lagi satu, berapa bebek tak? Bilang itu 20.000. Baru bilang berarti saya yang salah, ini berarti bebek memang ini. Padahal jelas-jelas dia bawa ayam. Beginilah akidah ulama kita dari dulu, jelas-jelas itu bersambung semua. Kenapa sepakat ulama semua ini tidak melarang maulid, tidak melarang barasanji, tidak melarang haul, tidak melarang tahlilan. Justru memerintahkan. Tapi kenapa ada yang datang salah ini, salah ini, salah. Itu untuk membuat kita bimbang. Ketika banyak membaca mengatakan salah, ditinggalkan. Itu memang pekerjaannya. Makanya harus dibentengi, Pak. Iya, ini saya harus kasih tahu. Makanya saya bersyukur kalau masih diamalkan itu. Jadi ini kan caranya mencuci otak. Anak-anak saja, tidak usah jauh, Pak. Ya kong kata Loki bolana. Teruntuk kada we malah salah sakit je Twitter na sahade medisi muka sehat-sehat ang kasih tahu boleh ai mawia-wia ki je wita malah salah sakit kapan apa ni tahu maka ada malah salah sakit masaman ni itu. Iya, makanya kenapa pada saat ketemu orang disunahkan untuk mendoakan kemudian memberikan pesan-pesan baik itu untuk mensupport. Makanya kau kata malah sama kedai deh insyaallah kau makuan itu biasa ini Pak aja itu supaya termotivasi. Itu disunahkan oleh Nabi. Aja tak ada maka itu biasa telawat nih kumaki itu. Kata itu nih. Artinya dalam agama ini perlu itu. Jadi kita sebenarnya ini Pak berjalan enak sekali. Makanya saya selalu mengatakan begini. Saya itu ceramah tidak pernah mengeluarkan pendapat pribadi. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan kapasitas ulama. Saya hanya khutbah. Makanya kalau ditanya dari mana kau ambil? Saya ambil dari ulama ini. Selesai. Karena mereka itu baca hafal ribuan hadis. Begitu guru-guru kita. Kenapa itu betul-betul berdiri menjadi tameng? Kenapa disalahkan ini? Harus jalankan. Kenapa? Karena tahu. Dan sekarang ini kan bahaya Pak. Jadi silangan itu. Dan mereka itu dulu belajar. Dia belajar ilmu ke ulama. Bukan ke YouTube. Ke ulama. Ngaji dulu di hadapan ulama, belajar di depan ulama, itu ilmunya pindah, adabnya masuk, akhlaknya ketemu. Tapi belajar di YouTube, ilmunya pindah, akhlaknya tidak pindah. Kenapa banyak orang pintar Pak tidak berakhlak, tidak beradab? Itu gara-gara ngaji, itu ongkang-ongkang kaki. Karena ngaji di YouTube itu Pak bisa tidak pakai celana. Tapi kalau ngaji di depan ulama berani tidak pakai celana kan? Iya, makanya saya bilang kenapa ilmu yang diambil dengan duduk di hadapan ulama itu berkah, karena itu dengan adab. Makanya muncul sekarang banyak orang pintar tidak beradab. Kenapa? Karena mereka belajar di YouTube. Ini yang harus dianukan. Kita kan duduk di depan ulama itu tunduk betul itu. Mereka tidak yang belajar itu. Makanya adik-adikku jangan ambil saja ilmu dari YouTube. Duduk ngaji di depan ulama itu penting. Karena adabnya itu penting. Berkahnya. Nah kemudian perjalanan ini dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia. Dunia ini kan tidak lama. Makanya saya bilang kalau ada orang meninggal di umur 60-70 Pak bersyukur. Ya. Kenapa bersyukur? Itu Nabi yang panggil Pak.
Rasulullah mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Bahwa segala sesuatu itu ada batasannya. Umatku itu antara 60-70 tahun. Itu permintaannya Rasulullah. Makanya ketika ada di antara kita, keluarga kita meninggal di umur 60 ke atas, jangan tersedih. Kenapa? Itu Rasulullah yang memanggil. Memang Nabi yang panggil. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa kenapa diminta itu Nabi tidak mau Pak kalau banyak dosanya umatnya. Makanya kan dia minta, tidak usah panjang umurnya umatku, cukup 60-70. Tidak sama umatnya Nabi Isa, jangan ikuti itu. Saya tidak mau sampai 1000 tahun, sampai 700 tahun, saya tidak mau ya Allah. Cukup antara 60-70. Kenapa? Nabi takut kalau berdosa, terlalu banyak dosanya baru mati. Jadi kalau umur 60 tahun main judi, Pak, paling tinggi 30 tahun main judi berhenti. Tidak bisa lari. Kalau 1000 tahun, nah dia main judi itu sampai 900 tahun masih bisa main judi. Dari situ Rasulullah meminta pendekkan umurnya umatku, sehingga ketika dia melakukan kesalahan, sedikit saja kesalahannya tidak lama kau hisab. Tapi permintaannya Rasulullah, karena umurnya pendek, waktunya sedikit, maka ibadahnya yang kau lipat gandakan. Itu cuma Rasulullah sudah minta. Makanya kita ini umatnya Nabi bersyukur sekali. Cuma kadang kita ini tidak tahu diri, Pak. Tidak tahu bahwa Nabi sudah kasih bonus-bonus itu tapi tidak diambil. Makanya saya bilang ambil itu bonusnya. Banyak sekali bonus. Makanya kitab catatan amal itu, Pak, bisa tercatat 10.000 tahun kita hidup. Padahal kita cuma hidup 60 tahun. Bisa. Jadi jangan biarkan kitab catatan amal itu tertulis hanya 60 tahun. Jangan. Biarkan dia tercatat sampai 10.000 tahun. Kenapa? Orang yang beribadah itu dicatat. Sama dengan ini, Pak. Siapa yang puasa, itu kan ada di kitab. Siapa yang puasa besok, kemudian lusa, kemudian dari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, 9, 10, dan 11 Muharram. Siapa yang puasa 3 hari itu, di dalam kitab itu mengatakan bahwa ini penjelasan ulama di hikmah itu mengatakan siapa yang berpuasa pada 3 hari itu maka sama dengan kalau dia beribadah selama 700 tahun. Kalau kita puasa hanya pada hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun, Pak. Jadi dosa itu dihapuskan 1 tahun. Makanya ibadah itu kalau untuk umatnya Rasulullah pasti ada pelipatan. Ada bahkan ibadah itu 2 tahun puasa padahal cuma 1 hari. Kenapa ada puasa Asyura, ada puasa Tasua? Itu kan untuk membedakan. Cuma sebenarnya yang kita dianjurkan itu ada 2. Berpuasa dan memberi makan. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan siapa yang memberi makan kepada umatku di 10 Muharram, maka sama kalau dia memberi makan kepada seluruh umatku mulai dari yang awal sampai yang akhir. Makanya orang tua dulu suruh mak becak. Kan begitu. Apa dibikin bu kalau 10 Muharram? Mak bubur. Agak bahasa Makassarna roh, Makassarna. Itu JP surah. Itu 7 macam toh. Padahal sebenarnya bukan perintahnya 7. Cuma kebetulan Nabi Nuh itu ketika perahunya sandar, maka semua binatang yang ikut di 10 Muharram, pas 10 Muharram kan, semua binatang dan umatnya yang ikut itu disuruh puasa. Karena kapan dia makan tidak cukup makanannya. Makanya disuruh puasa semua binatang. Makanya binatang itu kan ada puasanya. Ayam itu kan puasa. Kapan? Ketika dia ngerami telurnya. Karena telur tidak akan bisa menetas sempurna kalau dia tidak puasa. Ular itu puasa 40 hari supaya kulitnya berganti. Untuk mengganti kulit, ular tidak harus tidak makan dan tidak minum itu selama 40 hari. Kita Pak puasa hanya sehari semalam itu sudah loyo. Ular itu 40 hari tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Ayam juga begitu kan puasa. Semua binatang itu kesemuanya puasa Pak. Karena yang ikut di Nabi Nuh itu pasti puasa. Umatnya Nabi Nuh disuruh juga puasa. Karena tidak cukup makanan. Tapi dengan 7 makanan yang dia kasih naik di kapalnya, itu kan sudah habis. Tinggal sedikit semua dikumpul. Maka dia berdoa, ya Allah cukupkan. Itu kan ada di dalam Al-Quran itu salah satu doa yang dia berikan itu. Itu 3 lafaz itu. Tapi saya tidak ajarkan.
Kalau ini dibaca Pak, kalau menghidangkan makanan, biar 100 orang makan itu tidak habis. Tapi saya tidak ajarkan itu. Itu jadi orang kikir itu. Tidak usah pakai. Nabi Nuh kan berdoa, cukupkan makanan ini. Kemudian Allah memerintahkan malaikat supaya memberitahu kepada Nabi Nuh mencampur 7 makanannya itu. Campur itu. Kemudian disuruh masak, memperbanyak airnya. Dari situlah sehingga menjadi bubur. Ada pahami? Apa ya kung kaagaga inasu na mega wena manciji pecai. Tapi kenapa 7 macam? Karena memang jenis makanan yang dia bawa itu cuma 7. Itu bukan mengikut ke Rasulullah, tapi ikut ke Nabi Nuh. Cuma Rasulullah mewasiatkan makanan yang bercampur sampai 5 macam itu sudah ada racunnya. Tapi kita selalu bikin bubur 7 macam. Sebenarnya bukan perintahnya bikin bubur, yang diperintahkan adalah memberi makan. Karena siapa yang bersedekah makanan sama dengan memberi makan semua umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Di situ kuncinya. Tapi ulama kita dulu tidak merubah. Dia katakan, apa cakno? Kenapa disuruh bikin bubur? Karena bubur itu modalnya sedikit. Dan di situ kuncinya. Ada kelapa 1, gula merah 2 biji, ambil beras 4 gelas, itu 5 orang Pak, tidak bisa habisi. Supaya dia bisa sedekah dengan modal yang sedikit, mulai yang miskin sampai yang kaya, semua bisa bersedekah di hari itu tidak dirubah. Itu caranya ulama kita dulu. Cuma anak belakangan muncul, baru ngaji 1 kitab langsung bid'ah. Tidak tahu sejarah. Baru katakan tidak ada dalil. Ini kan muncul. Saya kemarin itu dikirimi 10 bid'ah di bulan Muharram. Saya bilang ini orang terbalik otaknya ini. Iya. Di kitab Iyana itu banyak itu. Iyanatul Talibin. Banyak itu. Amalan-amalan di situ. Dan itu kitab hikmah Pak, bukan kitab fikih. Kitab hikmah itu kitab khusus. Kalau hikmah, larangannya istilahnya pemali. Kalau fikih, larangannya haram dan makruh. Jadi kalau orang bicara mengatakan pemali, berarti bukan fikih, pasti hikmah itu. Jadi ilmu hikmah larangannya pemali. Kalau ilmu fikih larangannya perintah. Di situ kan wajib, haram, makruh, mubah dan sunnah. Itu ada 5. Kalau standar fikih, kalau standar ilmu hikmah pasti pemali. Makanya bapak ibu kalau ketemu dengan nasihat mengatakan pemali, itu bukan ilmu fikih, itu pasti ilmu hikmah. Karena larangan dalam hikmah itu disebut pemali, bukan pakai haram. Ini yang harus saya luruskan. Makanya dia mengatakan pemali sandar di daun pintu. Pemali menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Pemali menyapu di rumah di malam hari. Itu kenapa pakai pemali? Karena itu semua ilmu hikmah. Itu pemali kalau kau kerjakan tidak berdosa, tapi ada dampaknya ke kehidupanmu. Itu istilah pemali. Ini yang harus ditahu. Kenapa dilarang sandar di daun pintu? Karena itu menolak rezeki 40 hari. Orang yang sandar di daun pintu itu rezekinya tertahan 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Menyapu di malam hari di rumah itu menolak rezeki Pak. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap itu menolak rezeki 40 hari. Baju yang sementara sudah dipakai dibuka, alasan mau dicuci kemudian dijadikan lap ketika malam hari, besoknya dicuci. Jangan coba-coba pakai mencari rezeki, kau tidak akan berhasil. Itu dipakai istilah pemali. Karena larangannya kau tidak berdosa, tapi dampaknya ke kehidupanmu besar, maka hukumnya dia pakai pemali.
Ini orang campur-campur Pak, pamali ditarik ke piki. Oh, salah betul itu. Baru dia salahkan. Makanya kan begini, kenapa perempuan dilarang buka mulutnya kalau mengunyah kalau makan? Laki-laki kan tidak. Perempuan kan dilarang membuka bibir itu ketika makan. Hanya pada saat menyuap itu disuruh buka. Pada saat dia makan itu disuruh tutup. Hanya bagian rahangnya yang bergerak. Itu karena mempengaruhi dirinya. Kalau ada perempuan menutup bibirnya ketika dia mengunyah, itu suaminya pengantin baru setiap malam, Pak. Itu hikmahnya. Karena bibir atas itu konek dengan bawah. Itu sudah tahu. Kalau belum tahu itu Pak, pusing betul itu. Iya. Kenapa? Makanya orang tua mengatakan pamali wanita makan itu bunyi. Kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Karena itu biasa makan tangannya kayak eskavator. Ambil sini, padahal ada ikan di depannya, dia ambil ayam di sana. Itu kan dilarang. Makanya mengatakan pamali melangkahi makanan. Kenapa? Orang yang mengambil makanan yang jauh darinya, kalau ada rezekinya, dia harus urus baru bisa sampai ke dia. Tapi kalau dia tidak mengambil yang jauh, hanya di depannya, orang yang akan menguruskan rezeki untuknya. Itu yang dipakai ulama kita dulu. Maka daji motik taiwi andrebe magai supaya dalek mudah napan rasa-rasa kok. Itu kan yang dipakai Pak. Makanya dia pakai istilah pamali. Begitu. Makanya orang Bugis pakai baki supaya bisa diputar. Itu hebatnya Pak. Tapi ini kan kadang hilang toh. Makanya saya siapkan memang harus ngaji Pak. Karena kalau kita tidak tahu itu arahnya kemana, ilmu akidah larinya ke sini, ilmu fikih larinya ke sini, larangan fikih larinya ke sini, larangan akidah larinya ke sini, itu jadi masalah. Sekarang orang kan banyak campur-campur, salaman, taksim ke orang tua, sungkeman itu musyrik. Karena dia anggap menyembah orang tua, padahal itu adab. Tidak bisa adab ditarik ke tauhid Pak, tidak bisa, pasti hancur agama. Salaman, takzim ke orang tua dengan sungkeman, itu kan adab, tidak boleh ditarik ke tauhid. Hormat kepada bendera merah putih, musyrik, karena menyembah bendera. Itu karena dia bicara akidah, padahal takzim kepada para pejuang. Jadi kalau adab, larinya ke takzim. Kalau akidah, larinya ke keyakinan. Makanya penghambaannya lari ke tauhid. Ulamanya disebut murabbi. Kan begitu. Makanya itu kan dibagi. Kalau fikih kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau akidah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kalau akhlak, lari masuk ke tasawuf. Gurunya disebut mursyid. Kalau guru fikih disebut fuqaha. Beda. Tidak boleh disamakan. Yang sekarang ustaz campur-campur. Contoh akhlak ditarik ke tauhid. Makanya tidak boleh hormat ke bendera. Coba-coba. Saya kasih tahu Pak. Kalau tidak boleh hormat ke bendera karena dianggap itu penyembahan, maka bapak ibu juga tidak boleh makan obat. Karena itu musyrik juga itu. Coba. Iya. Anda saya bilang nanti berhenti sakit kepala kalau sudah minum Paramexo, itu musyrik itu. Tidak bisa dicampur Pak. Kalau fikih pasti berbeda pendapat. Syafi'i berbeda Imam Malik. Tapi tidak pernah bertengkar. Kalau Syafi'i datang ke masjidnya Abu Hanifah, dia bermalam di sana, ketemu dengan Abu Yusuf. Ketika Imam Syafi'i disuruh jadi imam, dia imam sholat isya dan sholat subuh. Tapi ketika sholat subuh, Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, menunggu Imam Syafi'i kunut, tapi Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut subuh. Baru dia sujud, tidak sujud sahwi. Selesai salam ditanya, kenapa tidak kunut? Nah, kau yang memerintahkan kunut. Kalau orang tidak kunut sujud sahwi. Imam Syafi'i mengatakan, mana mungkin saya kunut? Masjid ini masjidnya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak kunut subuh. Yang ikut di belakang saya muridnya Abu Hanifah. Di depan sana ada kuburannya. Saya keliru karena saya tamu, mana mungkin saya mau merubah yang ada di sini. Itu Imam Syafi'i Pak. Kita datang ke masjidnya orang langsung mau jadi imam.
langsung kencang-kencang lagi, padahal di sana lain adabnya. Makanya di mana-mana kalau saya disuruh jadi imam itu tidak pernah mau. Kenapa? Jamaah di sana berbaur dengan imamnya itu sudah tahu bagaimana lamanya baca Fatihah. Kalau saya datang terlalu lambat nanti dia menghayal apalagi yang dibaca Pak Ustaz ini. Makanya jangan coba-coba mengacaukan kondisi yang ada di dalam masjid yang sudah berjalan di situ. Sekarang ini kan banyak. Itu karena tidak ada adab. Nah, ini. Tapi tidak ada di Makassar, Pak Di? Hah? Tidak ada jadi? Oh, ya, alhamdulillah. Saya kasih resep, Pak. Dalam hidup ini, kehidupan itu sederhana. Jangan bikin sulit, Pak. Sebenarnya semua ibadah itu, Pak, ada resep gampangnya. Ada resep gampangnya. Begini, kadang-kadang kita selalu mau ambil yang tinggi, baru kita dibawa. Tidak bisa. Maka di guru tekemui, ya kok anak manu, alimi benih, ya kindo manu, alimi berleh. Kalau anak ayam, ya kasih beras. Tapi kalau induknya, kasih jagung. Tapi jangan coba-coba kasih jagung ke anak ayam. Pasti dia tidak bisa makan. Sama dengan ilmu agama. Jangan kita mencari yang terlalu tinggi, menyusahkan diri, kemudian sebenarnya posisi kita di bawah. Semua agama itu kan ada, makanya itu selalu ada turunan. Makanya kan haji wajib, ada umrah. Syahadat wajib, sholawat sunnahnya. Kemudian sholat fardu ada, sholat sunat ada. Puasa wajib ada Ramadan, puasa sunnah ada. Sedekah itu sunnah, wajib zakat. Jadi ibadah itu kan selalu ada turunannya. Dalam kaidahnya pun itu selalu ada turunan, Pak. Saya kasih tahu begini. Orang kalau sholat, itu kan ada dua versi. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Nah kadang kita mau pakai anta'budallah ka'annaka tarahu. Padahal standar kita belum sampai ke situ. Kalau tidak sampai, pakai yang kedua. Fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Supaya kau tidak susah. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihat. Itu yang kita mau pakai. Makanya kalau sholat Allahu Akbar, lama sekali. Karena nanti mau terkoneksi ketika mau masuk masjid. Ulama yang terkoneksi 24 jam selalu tidak terlepas, itu gampang kalau itu yang dipakai. Tapi kita yang belum pakai itu, makanya dipakai yang kedua. Fa'illam takun tarau fa'innahu yaraka. Kau yakin saja Allah melihat kamu. Selesai. Allah lihat saya ruku, Allah lihat saya bangkit, Allah lihat saya sujud. Itu yang paling gampang. Tidak capek-capek naik. Mana kan begitu. Kadang-kadang kita sudah ngaji, nah ini Allah begini, baru stresnya karena itu yang dia mau pakai. Ulama kita dari dulu kan tanya, kau sudah kenal Allah? Ini Allah banyak ada di atas. So kalau ada di atas berarti kau yakin saja dia melihat kamu. Kan begitu. Kenapa ketika ada orang bertanya, fa'in Allah? Rasulullah mengatakan, wallahu alal arsy istawa. Belum keluar dari pintu masjid, datang lagi, fa'in Allah ya Rasul. Apa kata Nabi? Wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dua pertanyaan sama, tapi jawabannya beda. Kenapa? Karena satu ahli fikih, satu ahli tasawuf. Yang ahli tasawuf dikasih tahu wallahu aqrabu min hablil warid, karena dia sudah terkoneksi. Yang kedua, yang pertama bertanya fa'in Allah, disebut wallahu alal arsy istawa. Allah itu ada di atas. Karena kalau dibilang lebih dekat dari dalam, dia bilang wah Allah ini banyak. Begitu. Saya kemarin sempat diprotes itu, Pak, ketika saya mengatakan biarkan nurnya yang masuk. Karena ada tempat dia bisa tempati di situ, nurnya masuk ke situ. Yang dia tidak ciptakan pada manusia, tapi dia hembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruh. Itu tidak diciptakan, Pak. Ruh itu tidak diciptakan, tapi dia dihembuskan, bukan khalaqa. Makanya di situ bisa kita terkoneksi. Karena di situ bisa terkoneksi, maka biarkan dia terkoneksi di situ. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau tahu koneksinya itu kan paling gampang. Yang paling mudah itu mengkoneksikan, yakin melihat kita. Itu aja. Coba. Makanya takwa itu bukan takwa itu bahwa selalu mengingat Allah, tidak. Tapi takwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah takwa.
Karena kalau mau ingat, oh pasti lepas. Kau ingat ini muncul lagi, ingat ini muncul lagi. Tidak mungkin, pasti bolak-balik. Tapi kalau kau yakin dia melihat, pasti gampang Pak. Dia lihat saya ruku, dia lihat saya sujud, dia lihat saya sholat, selesai. Enak sekali itu. Daripada yang naik, Allah Akbar. Wah, pasti lari juga itu. Itu kan gampangnya, istilahnya ada standar di bawah, ada standar maksimal. Kalau bapak ibu sudah sholat mengatakan, woi dia kawak guru ya Pak Ustaz, saya tidak pernah belajar sholat Pak Ustaz, sedikit saja aku hafal. Gampang, yang penting mau sholat hafal 5. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua hafal Fatihah, yang ketiga hafal syahadat, yang keempat hafal sholawat, yang kelima hafal salam. Kalau sudah hafal ini sholat makin. Karena itu yang wajib bacaan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Fatihah yang kedua wajib. Bacaan surah kan sunnah, doa iftitah sunnah, bacaan ruku sunnah. Yang wajib itu cuma rukunya. Bangkit dari ruku itu wajib, bacaannya sunnah. Sujud wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara dua sujud, bacaannya sunnah. Yang duduknya itu wajib, sujud kedua wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat yang wajib dalam tahiyat itu tahiyat awal sampai sholawat. Yang wajib secara adalah syahadat dan sholawat. Salam ke kanan itu wajib, salam ke kiri itu sunnah. Kalau bapak tidak hafal yang lain, cukup hafal yang 5. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian ruku. Apa dibaca kalau ruku? Tidak usah ada dibaca. Bilang saja, ini menipung, ini menipung, ini menipung. Kemana? Yang penting sholat Pak. Karena gerakannya yang wajib, bacaannya sunnah. Kalau gitu, tahiyat syahadat dengan sholawat, kemudian salam ke kanan. Makanya ikut jadi makmum. Itu yang paling enak. Kalau sholat sendiri Pak, bebannya berat. Karena kita ditanya sendiri. Tapi kalau berjamaah, walaupun nanti ada pertanyaan sendiri, tapi bisa mengikut. Makanya dikatakan sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri. Kalau ada senter Pak, 20 baterainya sama satu, mana yang terang? Pasti yang 20. Kalau senter satu baterainya mati, tidak mungkin menyala. Tapi kalau 20 baterainya ada mati, kasih simpan di tengah, masih menyala itu. Makanya kalau kepak dari jamaah gimpe, aci pirat bawan nih. Kan begitu. Itu resepnya sebenarnya agama. Kalau kau tidak mampu sempurna sebenarnya, lari ke sini supaya kau bisa ikut sama-sama. Kan begitu. Makanya saf yang paling bagus itu di belakang imam. Kenapa tidak terganggu? Kemudian yang depan itu paling bagus sebelah kanan. Ashabul yamin itu didoakan malaikat. Tapi tidak bisa dipakai itu Pak. Bahwa semua yang bayar sebelah kanan, nanti kiri kosong. Atau diakali, imamnya dibawa ke sudut. Supaya semua orang sebelah kanan. Makanya ilmu mustahab tidak boleh masuk dalam ilmu hukum fikih. Karena dia masuk dalam keutamaan. Itu kan ilmu agama begitu Pak. Kadang orang bilang, oh, ini yang paling utama. Sehingga semua yang di sini disalahkan. Oh, itu jadi masalah. Nah, makanya Bapak kalau datang ke masjid, usahakan di sebelah kanannya imam. Itu tempat paling bagus Pak. Saf pertama di sebelah kanan. 7 orang ini di belakang imam, itu istimewa Pak. Tapi jangan coba-coba berdiri di situ. Jangan sembarang. Kalau imamnya salah, siapa yang mau ganti? Berani situ. Teman-teman datang di situ baru Sabtu Minggu masuk masjid, langsung berdiri di situ. Oh, ini yang paling afdal. Sekalinya imamnya salah, balik begini. Bagaimana? Ini kan jadi masalah. Makanya agama itu kan ada aturannya juga. Ya, memang bagus di situ, tapi siapa dulu? Iya, makanya ulama bilang ya samping situ kok sedikit. Supaya nanti kalau salah ini ada yang bisa gantikan. Makanya ada masjid itu Pak, beberapa masjid saya protes. Kenapa? Dia tidak bikin pintu darurat di depan. Harus ada pintu darurat itu di sebelah kiri atau kanan imam. Karena kalau imam batal wudhu, supaya dia bisa keluar ke situ, lewat situ. Ada masjid tertutup apa di situ. Imamnya batal, masa dia mau melangkahi kepalanya makmum ke belakang? Itu kan bikin siksa Pak. Itu sudah dari dulu itu dibuat ulama begitu. Tapi sekarang kita akan sama dengan mihrab masjid Pak. Itu keramiknya dirubah warnanya. Tapi tidak dikasih tinggi, cuma dirubah. Kenapa? Supaya tidak bergeser. Itu nggak sembarang itu. Saya pernah dikasih tahu Pak, makanya sampai hari ini tidak pernah jadi imam.
kecuali dia kali jadi imam. Saya pernah itu jadi imam di Kalimantan, sehingga sholat saya bertiga, satu yang azan dan iqamah. Saya bilang nanti dia yang jadi imam, jadi saya sudah berdiri di belakang, nanti dia yang jadi imam. Ternyata orang bisu. Saya bilang terpaksa saya jadi imam ini, karena dia bilang saya bilang saya mundur, saya bilang wah saya kena dapat ini. Iya, kenapa? Karena berat Pak, berat. Tanggung jawab imam itu berat, tak sembarang. Tapi saya kasih tahu anak-anakku di sini yang siapa tahu ada yang hafal Quran mau jadi imam, saya kasih tahu kuncinya jangan lewat pintu makmum. Usahakan lewat pintu depan, itu jalurnya imam. Imam khusus itu kita tidak pernah lihat dia lewat pintu makmum. Kalau itu dia sudah punya khususnya. Kenapa? Imam yang tidak lewat pintu makmum itu pasti hafalannya kuat. Dan hampir dipastikan tidak akan salah bacanya. Yang kedua, imam itu jangan sholat sunnah di masjid. Suruh sholat sunnah di rumahnya. Rumahnya imam itu adalah rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu pas yang sebelah kanan masjid itu, atau sebelah kiri. Jadi dia masuk ke situ, sholat sunnah simpel sajadah di situ. 3 tahun saja dia istiqomah sholat sunnah di situ, dia tidak akan meninggal kecuali dia mimpi ketemu Nabi. Itu kuncinya. Itu jalur khusus kalau mau ketemu Rasulullah, suruh lakukan itu. Cuma kadang ada imam itu sholat sunnah di masjid, masuk sholat sunnah, situ di dalam. Mestinya imam itu nanti iqamat orang baru masuk. Setelah doa bersama dia kembali masuk ke situ sholat sunnah. Dia akan ditemui oleh Rasulullah. Itu ulama kita sudah lakukan, makanya dia tahu. Yang ketiga, jangan coba-coba bicara di atas sajadah tempatnya itu, mihrabnya. Jangan coba-coba ucapkan lapas-lapas kalimat dunia di situ, supaya doanya mustajabah. Yang sekarang imam muda Pak main Facebook di tempatnya, yang bahaya. Ya, makanya saya sering tegur itu Pak, jangan. Bisa kau bergeser, jangan di situ di tempat. Itu saking memuliakannya tempat itu. Karena satu-satunya tempat itu yang bukan disebut masjid, itu mihrab Pak. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza. Kan di situ. Wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Makanya orang yang tidak punya keturunan, istrinya sudah menopause, dia sudah tua, sudah tidak ada. Kalau orang Pak sudah menopause, dokter pasti mengatakan tidak mungkin melahirkan. Tapi kenapa Nabi Zakaria bisa melahirkan anak dari istri yang menopause? Itu karena memohon di mihrab. Makanya ulama mengatakan sesuatu yang mustahil ketika kau minta di mihrab itu tidak mustahil. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj menemui 2 nabi yang unik itu, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir dari wanita menopause, Nabi Isa lahir tanpa bapak. Itu 2 hikmah itu Pak, tapi saya tidak jelaskan itu. Kondisi itu ilmunya luar biasa Pak. Kalau orang kaji itu dalam sekali itu. Sama dengan Nabi Ibrahim, banyak orang tidak tahu kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar. Padahal dia seorang nabi, kenapa dia dibakar? Itu Allah ingin perlihatkan bahwa api pun tidak akan membakar tubuhnya Ibrahim kalau kau bisa ikuti apa yang dilakukan Ibrahim. Ini kan dipakai. Di sini kan ada penjual ya, ada penjual Pak, sini banyak. Nabi Ibrahim itu Pak tidak makan makanannya kecuali dia sedekahkan. Jadi kalau sudah dihidangkan makanan oleh istrinya, dia keluar jalan cari fakir miskin, baru dia panggil ke rumahnya, baru dia suapi, baru dia makan. Makanya disebut Khalilullah. Apa yang terjadi? Ketika ada makanan tidak dimakan kecuali disedekahkan lebih dulu, maka ketika dia dibakar, itu api tidak membakar Ibrahim. Padahal bukan terhindar, tetap masuk ke dalam api selama 40 hari. 10 Muharram itu kan keluar. 40 hari di dalam api, api tidak bisa menghanguskan tubuhnya Ibrahim. Kenapa? Karena sifat membakarnya yang dicabut. Bukan api yang dipadamkan Pak. Sangat mudah Allah mematikan api, tapi Allah ingin perlihatkan bahwa
api itu pun tidak berani membakar tubuh yang bersih makanan masuk ke dalamnya. Itu di dunia saja, apalagi di akhirat. Kalau itu dikuncinya, makanya suka makan haram-haram sedikit ini ya, itu kan api-api kecil itu kan. Itu kan ada itu. Iya. Makanya kalau mau terhindar dari api neraka kan itu kullu lahmin nabati min hanarin min pannaru auladin. Kan itu. Setiap daging yang termasuk dalam makanan yang haram, maka api neraka yang akan membersihkan. Kan itu sih kuncinya. Makanya dari situ kuncinya. Dari sinilah ilmu orang tua dulu ada istilahnya mula balu. Kan ada tuh? Ada orang istilah mula balu tuh? Agak semula balu, Bu. Pembeli pertama uangnya irakotai baru simpan. Oh, salah memang ini. Dari situlah pakai istilah mula balu. Yang dimaksud mula balu, ketika pertama kau menjual, jangan kau ambil langsung itu. Sisakan sebagian untuk kau sedekahkan, supaya kau tidak akan terbakar tempatmu dan usahamu tidak akan macet. Itulah ya semula balu. Yo pwede rakota ini taro. Nah, pemakai dah mula balu. Salah memang nih. Ini bahayanya kalau tidak tahu ilmu, Pak. Diikuti ji, mula balu, diikuti. Tapi dia nak pahamnya dari pakiro. Maka orang yang melakukan itu setiap pembeli pertama dia sedekahkan, namun atunu api tawul rana de tonan reapi. Itu kuncinya, Pak. Dan itu ilmu, maka dia pandita aja mau pakai Pak Donga Salama, ya banda tu mujamah. Cuma sakama kadang kamatoji wa guri Pak Ustaz mula balu, nanre mati api, nan mau taruh nih. Kan begitu, ini yang tidak ditahu kita. Kemudian apalagi dibikin orang 10 Muharram, Bu? Melipas serok, patapi, melibaki. Saya pernah baca di buku kecil itu, tapi buku itu saya tidak beli. Itu saya dulu dapat di Kuitan, penjual buku bekas itu. Saya menyesal juga tidak beli, karena ada beberapa yang tanyakan, mana buku itu? Saya bilang tidak tahu. Itu hasil penjelasan ulama, Pak. Ada beberapa buku itu buku kecil, hanya 42 halaman kalau tidak salah. Saya baca itu, saya kaget, Pak. Itu ulama yang tulis. Orang tua dulu itu kalau 10 Muharram, apa yang dia beli? Patapi, pasero, kemudian saji, agapi, pasering. Kenapa dia beli? Ini tidak pakai hadis, ini masuk ke ilmu hikmah, Pak. Orang cari hadisnya tidak ketemu. Kenapa disuruh itu? Itu penyapu pasering, itu disuruh meli pasariko 10 Muharram, itu dia simpan di dekat pintu. Dia tidak pakai itu, dia pakai masering. Dia tidak pernah pakai menyapu itu, dia simpan, dia gantung itu. Tapi setiap mau tidur, dia ambil sapu itu, dia balik, kasih di atas hijaunya. Kalau sapu hijau, kalau lidi di pengeloyase pasari didina. Nah paling nak yawa. Kenapa? Nanti subuh, bangun subuh dia gantung lagi. Mau tidur dia simpan lagi. Ternyata di ilmu hikmah itu ditemukan, orang yang beli sapu itu di 10 Muharram, kalau dia balik simpan di pintu, kalau ada pencuri, baru di tangga itu orang sudah bangun di atas, Pak. Itu ilmunya. Kemudian timba itu pun tidak dipakai, dia simpan di dekat tempat airnya, dia gantung. Tapi kalau dia mau tidur, dia ambil timba itu, dia masukkan di tempat airnya, baru dia tutup. Nanti kalau pagi dia gantung lagi supaya tidak rusak, dipakai 1 tahun. Kenapa? Sebenarnya orang yang merendam timba itu di 10 Muharram itu tidak akan kena santet. Satu rumah itu tidak kena. Itu penangkal tidak pakai baca-baca, Pak. Kemudian, kenapa pakai saji dengan patapi? Kalau ada anak disembunyikan jin, pakai itu. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau ada orang kerasukan, ambil itu, pukul dia. Bacakan sholawat. Berhenti itu. Itu hebatnya, Pak. Orang tua dulu itu tidak sembarang beli. Itu ilmu-ilmu orang tua dulu. Makanya disebut ilmu hikmah. Karena ilmu yang lahir dari ilmu.
Jadi tidak sembarang itu, karena itu hari keselamatan, Pak. Hampir semua nabi mendapat keselamatan di situ. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Begitu, itu ilmunya. Ini sudah 1 jam lebih, Pak, saya cara mau jam 10. Nah, bukan belum, ini sudah 1 jam ini. Saya baru tiba ini dari Kalimantan, Pak. Saya dari haul 3 tahunnya Haji Sarapin almarhum di Samarinda, yang punya kapal Prince Soye. Jadi saya ingin kasih tahu begini, bahwa dalam Islam ini begitu luas kajian ilmu, Pak. Jadi makanya kita ini jangan mudah menyalahkan. Orang tua dulu itu pintar sekali ilmunya. Ada satu ilmu itu yang saya pernah salahkan sampai berbolak-balik. Tapi Allah membukakan saya, kenapa saya bisa temukan dasarnya. Ini di kitab Tabaqatus Syadidatul Kubra. Saya bisa dapat itu. Oh, ternyata ini. Makanya saya lakukan kembali. Apa? Cermin di bawah ayunan itu. Ketika ada anak kecil diayunkan, biasa dikasih cermin. Atau pisau yang mengkilat. Itu dulu itu saya sampai marah-marah. Ini cermin disimpan di bawah, siapa yang mau pakai? Dia mengatakan itu penangkal. Apa penangkalnya di bawah? Ternyata itu ada Pak Dianunya. Ilmu jin itu ditemukan ulama. Bahwa cicak itu memang kan ada jin namanya Ummi Sibyan. Itu yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya Nabi mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali memukul, itu kan 150 hasanah. Kalau 2 kali baru mati itu tinggal 100. Kenapa berkurang? Karena dibolehkan membunuh tapi dilarang menyiksa. Kenapa? Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan. Jin perempuan itu yang rambutnya panjang dan bisa membunuh janin dalam kandungan. Bahkan yang membuat tubuh anak bayi itu biru-biru, itu sebenarnya Ummi Sibyan. Makanya cermin itu adalah salah satu penangkal yang paling bagus. Ketika ada cicak terpantul dengan cermin, pasti jinnya keluar. Itu ilmunya itu, Pak. Makanya dia simpan cermin. Saya salahkan itu lama, Pak. Nanti ku tahu baru bilang, oh ya, mimpi kembali. Baru kan aku tahu. Tuh, makanya saya bilang ilmu orang tua dulu itu karena belajar sama wali. Kita kan tidak belajar. Aja belajar ini. Ulama-ulama kita seperti orang tua kita ini itu belajar sama guru, Pak. Itu luar biasa, Pak. Cuma kadang ulama kita begitu, dia tutup-tutup. Tidak buka-buka. Saya ini, Pak, mungkin penceramah yang paling sering membuka ilmu-ilmu seperti itu. Bukan karena saya bahwa ilmu ini tidak dimiliki orang. Banyak ulama kita tahu. Bahkan orang yang merantau ke Kalimantan, merantau ke mana itu sudah pelajari sebelum berangkat, Pak. Ilmu-ilmu batin itu, ilmu zikir, ilmu dia sudah pelajari. Cuma dia pelajari itu dari rumah ke rumah, dari guru ke guru itu, tapi tidak pernah buka. Tidak ada penceramah berani membuka. Padahal dia sebenarnya tahu. Kenapa? Saya buka. Alasannya yang pertama, supaya ilmu ini tidak disalahkan orang. Kemudian yang kedua, meluruskan yang salah paham. Karena banyak sempajak tepat tuh dia nak sempajak. Ternyata sempajak tepat tuh sempajak mapet tuh. Karena dia tidak sholat. Nah secuku maceng sama makai astasna jagi. Nah tapi waktu cuku pasiruntu ni ruku si bapong Allah Ta'ala. Upakado ni watakaliku selesai. Maka dah tahu ternyata sempajasan itu tapak korok. Iya. Kan begitu. Sebab memang Rasulullah kan mengatakan sujud itu bukan saja wajah, tapi seluruh yang ada dalam tubuh ini sujud. Karena lain sujud, lain sajid. Kadang kita itu kepala saja sujud. Pernah saya dapat Pak orang sholat cepat sekali, Allahu Akbar, Allah Akbar. Saya tidak salahkan, langsung saya tanya, Pak kenapa cepat sekali sholatnya? Dia bilang, Pak Ustaz, saya itu tidak bisa khusyuk. Jadi kalau saya cepat, setan baru mau pengaruhi saya sudah berhenti. Tidak ada juga alasannya ini ternyata. Iya, ketua alasan Pak. Iya, jadi saya tidak salahkan, saya cuma tanya, woi malah sini toh nah, payah nampai silakan, woi selesai ini itu. Nah saya bawa Ustaz, mau aku matang kak madar dia nulu tulis selesai peringaraku. Yo poko cinampa merudu pakal tun. Nampai setan yang ganggu kak aja nak. Apa juga? Iya. Bila memang masing-masing mereka itu, makanya jangan cukup suka salahkan orang Pak. Kadang-kadang kalau saja itu Pak masuk akal juga. Saya bilang ini juga, namanya itu kayak Pak Ustaz Sinate, namanya kulullahu logan rusuk deh.
Iya. Baca Fatihah itu dia nama lada ulah buka mana Pak Ustaz. Yang penting maka ada si sambung di peringan raku aja nalese. Iya, tunggu muru jadi ustaz aja nalese aja nalese. Itu lu jaga nasa pa ko malampi. Ay mana-mana ang kamu toroko korong tanyo pernah. Ada juga alasannya memang. Iya, jadi ya begitulah, begitulah hamba Allah. Kemudian saya kasih modal Pak. Ini kan sebenarnya tadi di yang hanya seputaran Muharram. Saya kasih modal begini. Kita kalau mau selamat, itu Nabi sudah buka semua. Tidak ada di dalam kehidupan umat itu yang dibuka selebar-lebarnya. Dan semua rahasia Allah itu dia sudah buka. Kecuali kepada umatnya Rasulullah. Makanya ibadah itu kan ada yang disandarkan ke Nabi, ada yang disandarkan ke Allah. Sunnah itu disandarkan ke Nabi, yang wajib disandarkan ke Allah. Kalau Ibrahim itu tidak, ibadahnya cuma sandarannya ke Allah. Makanya kesesampainya sunnah, kesesampainya perlu. Yang fardu itu kita mengatakan sholat kepada Allah itu karena Allah yang mewajibkan. Yang sunnah itu kan Nabi. Kenapa disandarkan ke Nabi? Pada semua ibadah kan lari kepada Allah. Itu karena kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah. Makanya kita itu Pak, saya mengatakan pakai jalur itu. Di mana kita mau takut? Di mana kira-kira? Menjelang kematian takut? Jangan. Nabi itu sudah mengajarkan doa. Allahumma hawwin fi zakaratil maut. Baca saja itu Pak. Baca itu Nabi sudah buka. Yang kedua, di alam kubur kita takut. Kenapa takut? Nah Nabi sudah ajarkan. Itu doa alam kubur itu kan ada. Doa alam kubur, kalau tidak bisa baca doanya, pakai surahnya, suratul mulk. Orang yang baca suratul mulk setiap malam, itu jasadnya tidak rusak dimakan tanah. Itu dijaga betul itu. Dan itu adalah perisai dari asap kubur. Makanya disebut surah Al-Munji'ah. Ibu sesibuk-sibuk apanya main Facebook, hentikan kalau maghrib isya. Baca suratul mulk satu kali saja. Itu kuncinya. Itu sudah selamat. Pertanyaan mungkar nakir kita takuti, jangan takut. Sudah dibongkar Nabi Pak. Marabbuka man nabiyuka. Tidak ada kalau orang mau masuk ujian dikasih tahu soalnya Pak, pasti mudah di dalam. Kita belum masuk kubur sudah dikasih tahu soalnya. Kan begitu. Kan itu yang ditanyakan. Marabbuka man nabiyuka. Dan ingat, ada orang itu ditanya seperti itu, Rasulullah mendampingi karena banyak salawat kepada Rasulullah. Itu pentingnya salawat Pak. Nanti Nabi yang memberi syafaat. Kan itu kuncinya. Di mana lagi? Kita mengatakan di titian siratal mustaqim. Nah Nabi sudah ajarkan ini yang kau lakukan supaya kau mudah melewati. Kan begitu. Di padang mahsyar ada yang dikasih naungan. Siapa? Orang-orang tertentu Pak. Makanya amalkan itu. Makanya saya bilang, Maka mengatakan, pahalaku sedikit Pak Ustaz, banyak dosaku. Nah ada amalan sedikit tapi nilainya besar. Sholat sunnah awabin 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Itu kan sama dengan 12 tahun sholat. Kan begitu. Awabin dibikin lagi 2 waktu. Ujungnya duha dengan antara maghrib isya itu 2 waktu Pak. Awabin itu ada 2 waktu. Puasa. Puasa apa? Tidak, saya cuma kuat puasa. Kalau kuat puasa ambil 13, 14, 15 disebut puasa muti. Nabi mengatakan sama kalau berpuasa 1 bulan penuh. Nah itu gampang sekali. Mengatakan saya tidak bisa lagi tuh Pak Ustaz. Sedekah aja bisa, ada sedikit uangku. Sedekah saja, tapi jangan lihat uang berapa. Kalau lewat celengan tutup mata, tarik 1 lembar masukkan ke situ, jangan dihitung. Itu Allah yang bilang. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku tidak menghitungnya, saya pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya. Itu yang disebut dengan sedekah rahasia. Kalau ditarik 50.000 didorong lagi masuk. Cari yang paling kecil. Nah itu dihitung juga itu. Kalau gitu. Apalagi zikir Pak Ustaz, tidak bisa bersedekah, tidak bisa juga puasa, susah sholat sunat. Apalagi berzikir saja. Ada zikir yang paling berat timbangannya. Subhanallah bihamdihi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Itu saja dibaca 3 kali. Nabi mengatakan setengah hari orang zikir ditimbang 10 kali lipat, itu masih lebih besar pahalanya, lebih berat dibanding dengan kau baca 3 kali. Tapi merejing. Mana lagi Pak? Kemudian tidak bisa melakukan apa-apa Ustaz, tidak bisa ini, tidak bisa zikir karena sibuk tidak ada saya bisa baca. Istighfar banita salawat. Ya kau mau patul layar pakai jaki bania tita. Ya kau mau patul layar jangan taki buat dosa. Saking mudahnya. Makanya ini yang saya kasih tahu.
Kalau masih tidak bisa, detutul ketiga, satu kuncinya. Doakan orang-orang alim. Doakan para ulama, doakan para wali. Insya Allah dia akan tarik kita. Itu aja, Pak. Jadi ini tuh kami makunro kode gagat. Pemakna macila katongan kota makiranaka. Apalagi kalau sudah hadir begini, Pak. Oh, sudah. Ini majelis yang didoakan para malaikat. Makanan karesta sokosuna matindro, taruh di matindro. Ya, kalau yang tidur itu kan malaikat protes itu kepada Allah. Ya Allah, itu hambamu yang kumpul di majelis, dia tertidur. Allah mengatakan, dia bersama orang-orang yang aku rahmati. Makanya aku rahmati dia. Makanya ulama kalau ceramah ada orang tidur, dia bilang jangan bangunkan. Kalau bisa kau kasih bantal dia. Karena satu-satunya ibadah perbuatan yang tidak berdosa itu cuma tidur, Pak. Iya, orang tidur itu tidak mungkin berdosa. Makanya an-naumu tarkul haram. Makanya orang Indonesia itu ulamanya selalu bilang, tidurnya orang berpuasa ibadah. Karena dia bilang, kalau dia tidak tidur banyak dosanya. Kalau dia tidur tidak berdosa. Makanya ada orang sudah sholat bulan baru bangun. Jam di puasa. Makanya ulama kita mengatakan untung dia tidur di tengah orang baik. Kalau dia tidur di tengah penjudi, kan begitu. Makanya ulama dulu itu kasih sayangnya luar biasa. Nah kita ini Pak sedikit-sedikit baru orang baca astagfirullah pakai tasbih bid'ah, neraka. Wih, masa orang baca subhanallah masuk neraka? Baca tahlil dikatakan bid'ah, masuk neraka. Orang kafir 100 tahun baca la ilaha illallah masuk Islam. Tapi masa orang Islam baca la ilaha illallah 100 kali, kalau ada orang meninggal dibilang kafir. Tidak masuk akal gitu, Pak. Nah ini makanya saya tidak cuci otaknya, saya cuma kasih tahu kenapa ulama kita dulu selalu menjaga itu. Itu karena memberitahu ini alasannya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, tinggal Bapak nanti pilih. Mau ikut yang mana? Yang jelas ulamanya jadi wali atau baru cari-cari tempat. Silakan. Nah itu makanya saya kasih tahu memang. Makanya guru kita doakan beliau orang tua kita, panjangkan umurnya oleh Allah. Termasuk adalah kekasih-kekasih Allah. Beliau kita bersyukur. Kita bersyukur di tengah-tengah kita ada orang yang diutus oleh Allah untuk di tempat ini. Dan itu tidak sembarang. Jaga beliau, doakan beliau, sering bersilaturahmi, minta nasihatnya. Selama masih ada orang-orang seperti beliau ini di tempat ini, insya Allah. Guru agama Pak, simak na kampung. Simak na kampung. Jangan hilangkan. Itu wasiat saya. Jangan, kalau saya Pak, tidak usah terlalu diharga apa. Saya datang hanya kayak begini, satu kali saja, 1 5 bulan, 6 bulan. Ulama-ulama kita yang di sini kita harus jaga. Guru-guru kita yang di sini yang harus kita jaga. Karena kalau orang ustaz itu sudah terus begini, jangan. Kita ini hanya sekali datang ke sini, Pak. Kalau sudah pergi di mana kita mau belajar, pasti sama beliau. Kalau kita mau belajar sama saya, oh tidak bisa, jauh tinggal di sana. Datang ke Sidrap tidak ketemu. Kadang saya itu di kampung Pak cuma 3 hari dalam 1 bulan. Makanya saya bilang kita bersyukur ada ulama kita tinggal di sini, guru-guru kita, itu penting. Minta nasihatnya, minta didoakan. Bersilaturahmi dengan para kekasih Allah itu terbaik. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Saya mohon kepada jamaah, mohon didoakan supaya saya tetap istiqomah, diberikan kesehatan dan umur panjang untuk terus berdakwah. Karena kalau bukan doa Bapak Ibu sekalian itu saya kadang itu bingung, Pak. Kadang tidak tidur 2 hari 2 malam. Terus begini, naispi apa? Kalau pikiran otak itu sudah tidak beres. Orang tidak tidur 2 hari 2 malam itu bisa gila itu. Tapi begitu karena berkat doa-doa para jamaah. Makanya saya kalau ketemu orang itu Pak, cuma ada musibahnya juga jadi viral. Pak mengatakan sudah viral di YouTube, itu musibah juga itu. Ketemu orang di bandara itu tidak minta amalan, cuma minta selfie. Di mana-mana itu minta selfie, di perahu minta selfie. Saya bilang ini musibah juga ini. Mestinya dia minta zikir, mestinya dia minta ini supaya itu mintanya selfie aja itu. Mau foto Pak Ustaz, sekali lagi Pak Ustaz, ini lagi.
Bilang, apa kau mau dapat kalau cuma foto ini? Itu makanya Bapak Ibu sekalian, datangi ulama kita, minta amalannya, minta zikirnya, minta itu pasti tidak orang hendak sembarang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.